down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada kita semua apa itu materi asam dan basa. Pengertian asam dan basa adalah dua objek yang mendasar dalam kimia yang menjelaskan tentang sifat dan zat tertentu. Pengertian asam dan basa menurut ahli. Satu, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang melepaskan ion H positif ke dalam larutan air, sedangkan basa zat yang melepaskan ion OH negatif ke dalam larutan air. Kedua, teori menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah zat yang mendonorkan proton, sedangkan basa zat yang menerima proton. Rumus asam dan basa. Asam lemah H positif sama dengan akar Ka kali Ma. H positif sama dengan Ma kali alfa. pH sama dengan min log H positif. Kedua, basa lemah. OH negatif sama dengan akar Kb kali Mb. OH negatif sama dengan Mb kali alfa. pH sama dengan min log OH negatif. Ketiga, asam kuat. H positif sama dengan A kali Ma. pH sama dengan min log H positif. Basa lemah. OH negatif sama dengan B kali Mb. BOH sama dengan min log kali OH negatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang materi larutan penyangga. Teman-teman, pengertian larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tetap stabil meskipun ditambahkan asam atau basa. Rumus larutan penyangga. 1. H plus sama dengan Ka dikali asam lemah per basa konjugasi. Kedua, OH negatif sama dengan Kb dikali basa lemah per asam konjugasi. Titrasi adalah sebuah analisis kimia yang menentukan konsentrasi dan jumlah zat melalui sampel yang telah diuji coba larutannya. Faktor yang mempengaruhi titrasi adalah 1. Larutan, 2. Suhu, 3. pH, 4. Waktu reaksi, dan 5. Katalis. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia adalah keadaan ketika konsentrasi reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia tidak lagi berubah seiring waktu. Hal ini terjadi karena laju reaksi maju atau pembentukan produk sama dengan laju reaksi balik atau pembentukan reaktan. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Yang pertama, konsentrasi zat. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, tekanan. Yang keempat, katalis. Dan yang kelima, pH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan keseimbangan antara asam dan basa. Keseimbangan asam basa terjadi dalam larutan apabila asam dan basa bereaksi hingga mencapai kondisi di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Dalam hal ini, konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah meskipun reaksi terus berlangsung secara dinamis. Selanjutnya, dalam keseimbangan ini, asam akan melepaskan proton H+, sedangkan basa akan menerima proton H+. Proses ini dapat dijelaskan menggunakan konsep teori Bronsted-Lowry yang menyatakan bahwa asam adalah zat yang menyumbangkan proton H+, dan basa adalah zat yang menerima proton H+. Selanjutnya, tetapan keseimbangan asam atau Ka mengukur kekuatan asam, yaitu kemampuan asam untuk melepaskan H positif dalam air.
dengan rumus tetapan kesetimbangan asam sama dengan konsentrasi H3O positif dikali konsentrasi A negatif per konsentrasi Ha. Dan tetapan kesetimbangan basa sama dengan konsentrasi OH negatif dikali konsentrasi Hb positif per B. Dan Ka dikali Kb sama dengan Kw. Atau tetapan kesetimbangan asam dikali tetapan kesetimbangan basa sama dengan tetapan kesetimbangan air. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah reaksi kimia antara garam dengan air yang menghasilkan asam dan basa. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi hidrolisis garam. Yang pertama, sifat asam atau basa dari garam. Yang kedua, konsentrasi garam. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, katalis. Dan yang kelima, pH awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu garam. Garam merupakan gabungan ion dari sisa asam dan sisa basa. Selanjutnya, garam dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, garam dari ion sisa asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, garam dari ion sisa asam lemah dan basa kuat. Yang ketiga, garam dari ion sisa asam kuat dan basa lemah. Yang keempat, garam dari ion asam lemah dan basa kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus dari hidrolisis garam, yaitu konsentrasi ion H positif sama dengan akar dari tetapan kesetimbangan air per tetapan ionisasi basa lemah dikali konsentrasi kation, atau konsentrasi ion H positif sama dengan akar dari tetapan kesetimbangan air per tetapan ionisasi basa lemah dikali tetapan ionisasi asam lemah. Dan konsentrasi OH negatif sama dengan akar dari tetapan kesetimbangan air per tetapan ionisasi asam lemah dikali konsentrasi anion, atau konsentrasi ion OH negatif sama dengan akar dari tetapan kesetimbangan air per tetapan ionisasi asam lemah dikali tetapan ionisasi basa lemah. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal asam dan basa. pH larutan AlOH3 0,1 molaritas dan alfa sama dengan 0,01 molaritas. Penyelesaian, kita memakai rumus basa lemah dikarenakan AlOH3 mengandung basa dan di soal di sini terdapat alfa. OH negatif sama dengan alfa dikali Mb sama dengan 0,1 diubah menjadi perpangkatan negatif. 0,01 diubah menjadi perpangkatan negatif menjadi 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 1. Jadinya adalah 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 3 dikarenakan 10 dikali 10 sama dengan 10. Perpangkatan min 2 ditambah perpangkatan min 1 sama dengan min 3. Jadinya OH negatif hasilnya 10 pangkat min 3. POH sama dengan min log 10 pangkat min 3. Min 3 dikali min sama dengan 3. Dikarenakan log 10 ini hasilnya adalah 0. pH adalah 14 dikurang 3. 14 ini diketahui dari rumus ketetapan asam. 3 ini
Ketahui dari jawaban POH. 14 dikurang 3 sama dengan 11. Jadi pH larutan AlOH3 sama dengan 11. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal tentang titrasi asam basa. Bunyi soalnya yaitu larutan H2SO4 sebanyak 20 ml belum diketahui konsentrasinya. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH sebesar 0,1 molaritas dengan menggunakan indikator PP hingga warna indikator akan berubah jika volume NaOH tepat 30,2 ml. Yang ditanya yaitu konsentrasi dari H2SO4. Jadi untuk menjawab soal seperti ini yang pertama kita lakukan yaitu melakukan penyetaraan antar reaksi, yaitu H2SO4 ditambah 2 NaOH. Lalu kita menentukan rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Rumusnya yaitu A dikali Ma dikali Pa sama dengan B dikali Mb dikali Pb. Nah, di mana A di sini adalah valensi dari asam, di mana valensi dari asam yaitu 2. Volume dari asam yaitu 20 ml. Lalu B adalah valensi dari basa, yang dimana nilainya yaitu 1 karena indeks dari OH yaitu 1. MB-nya 0,1 dikali PB 30,2. 2 dikali 20 sama dengan 40 dikali Na sama dengan 1 dikali 0,1 sama dengan 0,1 dikali 30,2 sama dengan 3,02. Lalu kita pindah ruaskan 40 ke ruas kanan menjadi 3,02 dikali 40 sama dengan 0,03 molaritas. Nah, baik. Jadi konsentrasi H2SO4 yang dititrasi dengan NaOH yaitu sebesar 0,03 molaritas. Baik, soal yang kedua dari titrasi asam basa yaitu sebanyak 30 ml larutan asam klorida HCl 0,3 molaritas dititrasi dengan larutan kalium hidroksida KOH 0,2 molaritas. Pertanyaannya, berapakah volume KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan HCl? Baik, untuk menjawab soal berikut, yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan penyetaraan reaksi. HCl ditambah KOH menghasilkan KCl ditambah H2O. Setelah melakukan penyetaraan reaksi, kita lalu mencari mol dari HCl menggunakan rumus M sama dengan molaritas dikali volume. Molaritas dari HCl yaitu 0,3 dikali volume dari HCl 30 ml. 30 ml dalam bentuk liter yaitu 0,03 ml 0,03 liter sama dengan 0,009 mol. Setelah mendapat mol dari HCl, lalu barulah kita dapat mencari volume dari HCl. Dikarenakan perbandingan koefisien antara HCl dengan KOH yaitu sama-sama 1, berarti jumlah mol antara HCl dan KOH sama, dapat dikatakan sama, yaitu V sama. Lalu kita mencari volume HCl menggunakan V sama dengan N per M sama dengan 0,009 mol per 0,2 molaritas sama dengan 0,045 liter atau 45 ml. Jadi volume KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan HCl yaitu sebesar 45 ml. Baik, sebagai contoh soal kesetimbangan asam dan basa yaitu larutan asam lemah Ha dengan konsentrasi 0,1 molaritas memiliki ketetapan ionisasi
asam Ka sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Pertama-tama tuliskan reaksi ionisasi di mana Ha lalu dapat dimisalkan A sebagai X dan H sebagai X, dan di mana molaritas dari Ha ialah 0,1. Seterusnya kita substitusikan molaritas dari Ha dan pemisalan dari H positif dan A negatif ke dalam rumus Ka, di mana Ka sama dengan konsentrasi H positif dikali konsentrasi A negatif, maka sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan per H konsentrasi Ha. Lalu 1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan X dikali X per 0,1, maka bisa ditulis menjadi 1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan X pangkat 2 per 0,1. Jika pindah ruas maka menjadi 1 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 sama dengan X pangkat 2. Lalu karena 0,1 ini dapat dikonversikan menjadi 10 pangkat min 1, maka jika dikalikan dengan 10 pangkat min 5 menjadi 10 pangkat min 6, maka X pangkat 2 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6, maka X sama dengan akar dari 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat min 6 pangkat setengah, maka menjadi X sama dengan 10 pangkat min 3. Lalu untuk menentukan pH nya kita pakai pH sama dengan min log konsentrasi H positif lalu maka min log 10 pangkat min 3 menjadi 3. Jadi pH yang dihasilkan ialah 3. Baik, sebagai contoh berikutnya, larutan asam lemah CH3COOH 0,1 molaritas dan tetapan ionisasi Ka 1,8 dikali 10 pangkat min 5, maka hitunglah pH. Lalu sama seperti itu tadi, kita tentukan atau kita tulis dulu reaksi ionisasinya. Maka CH3COOH dengan kesetimbangan H positif ditambah CH3OO negatif, dimana jika diketahui CH3OOH ini memiliki konsentrasi 0,1 dan H positif dan CH3OO tidak, maka dimisalkan menjadi X. Ini X. Lalu kita substitusikan pada persamaan atau rumus Ka.
maka rumus Ka-nya ialah H plus atau konsentrasi H plus dikali konsentrasi CH3OO negatif, CH3OO negatif per CH3COOH, CH3COOH, maka menjadi 1,8 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan X kuadrat per 0,1. Maka X kuadrat sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 6. Maka X sama dengan akar 1,8 dikali 10 pangkat min 6. Maka menjadi 1,334 dikali 10 pangkat min 3. Maka ini akan menjadi konsentrasi H positif untuk mencari pH. Maka selanjutnya untuk mencari pH kita menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H positif, maka sama dengan min log 1,34 dikali 10 pangkat min 3 menjadi 3 dikurang log 1,34, maka hasilnya ialah 2,87. Maka hasilnya ialah 2,87. Sekian contoh dari materi keseimbangan asam dan basa. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari larutan penyamin. Sebagai contoh pertama yaitu sebanyak 100 ml larutan NH4OH 0,1 molaritas dicampurkan dengan 50 ml larutan HCl 0,1 molaritas dan Kb NH4OH yaitu 10 pangkat min 5. Yang ditanya yaitu pH campuran tersebut sebesar. Baik, sebelum kita menyelesaikan soal ini kita harus memahami senyawa-senyawa yang terkandung dalam larutan tersebut, di mana NH4OH adalah basa lemak dan HCl adalah asam kuat. Jika kita reaksikan maka menjadi NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Baik, bisa diketahui bahwa dalam reaksi ini terdapat asam lemak dan basa lemak serta asam konjugasi sebagai garam. Lalu untuk mendapatkan pH kita harus menentukan pOH terlebih dahulu dengan cara mencari OH negatif. Sebelum mencari OH negatif kita mencari mol dari NH4OH dan HCl. Maka mol dari NH4OH yaitu volume dari NH4OH dikali molaritas NH4OH, di mana
100 ml jika dikonversikan menjadi liter menjadi 0,1 liter dikali 0,1 dikali 0,1 maka menjadi 0,01 mol. Dan mol dari HCl ialah 50 ml jika diubah menjadi liter menjadi 0,05 liter dikali 0,1 menjadi 0,005 mol. Setelah itu kita lakukan derajat ionisasi di mana NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O, di mana ada mol mula-mula bereaksi serta sisa. Lalu mol mula-mula di NH4OH sudah kita dapatkan tadi, yaitu 0,01 mol, dan mol mula-mula dari HCl yaitu 0,05 mol. 0,5 mol. Jadi jika dilihat dari mol mula-mula ini, berarti HCl akan menjadi reaksi pembatas karena memiliki jumlah mol yang sedikit, maka menjadi 0,01 dikurang 0,005 sama dengan 0,005. 0,005 dikurang 0,005 maka sisanya habis. Pada NH4Cl H2O maka diisi menjadi 0,005. Itu juga dengan H2O 0,005. Turun menjadi 0,005. Baik, kita cari OH negatifnya. OH negatif atau konsentrasi OH negatif sama dengan Kb dikali mol basa lemak per mol garam atau asam konjugasi menjadi 10 pangkat min 5 dikali 0,005 per 0,005. Maka hasil dari sini habis. Maka diketahui bahwa OH negatif atau konsentrasi OH negatif pada soal ini ialah 10 pangkat min 5. Lalu kita cari pOH. pOH sama dengan min log OH negatif. Maka sama dengan min log 10 pangkat min 5 menjadi 5. Jadi pOH-nya yaitu 5. Untuk mencari pH-nya maka pH sama dengan 14 dikurang pOH. Maka menjadi 14 dikurang 5 sama dengan 11. Jadi pH campuran dari NH4OH dan HCl yang didapatkan ialah 11. Baik, sebagai soal selanjutnya yaitu campuran yang terdiri dari 100 ml HCl 0,1 molaritas dan Ka sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 dan 100 ml KCl 0,5
dua polaritas akan memiliki pH sebesar. Baik, sebelum menjawab soal, kita harus memahami soalnya terlebih dahulu, di mana HCN ialah asam lemak. Sedangkan KCN sebagai garamnya atau menjadi basa konjugasinya. Baik, karena sudah diketahui molaritas serta volume dari basa konjugasi atau garamnya, maka kita langsung mencari nilai mol dari HCN dan KCN, lalu kita substitusikan untuk mendapatkan konsentrasi H positif. Maka mol dari HCN adalah molaritas dikali volume. Maka molaritas dari HCN ialah 0,1 dikali 100 ml volume HCN. Jika diubah menjadi liter menjadi 0,1 dikali 0,1, yaitu 0,01. Maka mol KCN ialah 0,2 dikali 0,1 karena 100 ml dikonversikan menjadi liter ialah 0,1 liter. Menjadi 0,02. Lalu kita dapatkan hasil dari mol HCN dan mol KCN, lalu kita substitusikan dengan rumus H positif atau konsentrasi H positif ialah Ka dikali mol asam lemak per mol basa konjugasi atau garam. Maka menjadi 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,01 per 0,02 menjadi 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,5 menjadi 2 dikali 10 pangkat min 5. Jika disederhanakan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 1 menjadi 10 dikali 10 pangkat min 6. Disederhanakan lagi menjadi 10 pangkat min 5. Lalu kita cari pH-nya dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Maka min log 10 pangkat min 5 menjadi 5. Jadi pH yang didapatkan dari campuran HCN dan KCN ialah sebanyak 5. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari hidrolisis garam. Soalnya yang pertama adalah tentukan pH dari larutan NH4Cl yang memiliki molaritas 0,4 dan diketahui juga nilai Kb-nya yaitu Kb NH4OH sama dengan 10 pangkat minus 5. Cara mencarinya itu pertama kita harus mencari konsentrasi H positifnya dulu. Konsentrasi H positif, rumus yang kita gunakan adalah akar KW per Kb dikali Mg dikali I. Maka kita masukkan nilai-nilainya. Nilai KW adalah 10 pangkat min 14
per KB. Nilai KB yaitu 10 pangkat minus 5 dikali 0,4 molaritas. Jika kita konversikan maka akan menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 1. Lalu kita lakukan operasi pembagian bilangan berpangkat. Nah, jika ketemu hal seperti ini, yaitu ada dua bilangan berpangkat yang memiliki basis yang sama yaitu 10, maka kita lakukan operasi pembagian dan caranya itu akan menjadi pengurangan, pangkatnya dikurangkan. Jadi nanti hasilnya akan menjadi 10 pangkat minus 14 dikurang minus 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 1. Kemudian hasil dari ini adalah 10 pangkat minus 14 dikurang minus 5 yang sama artinya minus 14 ditambah 5 sama dengan 9. Maka akan menjadi 10 pangkat min 9 dikali 4 kali 10 pangkat minus 1. Nah, sekarang kita satukan nilai-nilai yang sama, yaitu 10 pangkat minus 9 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 4. Nah, kalau ada dua bilangan berpangkat yang dikalikan dan basisnya sama, maka pangkatnya ditambahkan, dijumlahkan. Maka min 9 ditambah minus 1 atau sama artinya minus 9 dikurang 1 sama dengan 10 pangkat minus 10 dikali 4. Maka sekarang kita akarkan. Akar dari 10 pangkat minus 10 yaitu 10 pangkat minus 10 pangkat setengah. Berarti akar dari 10 pangkat minus 10 adalah 10 pangkat minus 5. Akar dari 4 adalah 2. Sama juga artinya jika kita buat seperti ini. 2 dikali 10 pangkat minus 5. Inilah hasil dari pencarian konsentrasi H positif. Maka sekarang kita cari pH larutannya. pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Sama dengan kita masukkan nilainya min logaritma 2 dikali 10 pangkat minus 5. Maka pangkatnya ini kita pindahkan ke depan. Jadi 5 dikurang logaritma 2. Jadi hasilnya adalah 5 dikurang logaritma 2. Jika kita masukkan nilai logaritmanya yaitu 0,301, maka hasilnya akan menjadi 4,699. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Diketahui larutan garam CH3COONa 2,5 molaritas memiliki pH sebesar, dan disudah diketahui Ka-nya, Ka dari CH3COOH yaitu 10 pangkat minus 5. Nah, ini kan senyawa basa. Nah, ini ditanya pH. Maka sebelum mencari pH-nya kita harus ketahui dulu pOH-nya, yaitu konsentrasi OH negatif sama dengan akar dari KW per Ka dikali Mg dikali I. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang berlaku. KW-nya 10 pangkat minus 14, Ka-nya 10 pangkat minus 5 dikali 2,5. Nah, di sini karena pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Jadi 10 pangkat minus 14 dikurang minus 5 menjadi 10 pangkat minus 14 ditambah 5 menjadi 10 pangkat minus 9. Jika nilai 2,5 ini dikonversikan, maka akan menjadi 25
dikali 10 pangkat minus 1. Sekarang kita satukan nilai-nilai yang sama, yaitu 10 pangkat minus 9 dikali 10 pangkat minus 1. Karena ini perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambahkan. Jadi 10 pangkat minus 9 ditambah 10 pangkat minus 1, 9 ditambah minus 1 sama dengan 9 kurang 1, maka akan menjadi 10 pangkat minus 10 dikali 25. Nah, jika kita keluarkan nilai-nilainya dari akar, maka akan menjadi 10 pangkat minus 5 dikali 5. Karena akar dari 25 adalah 5. Kemudian kita cari PO-nya, yaitu min log konsentrasi OH negatif. Langsung saja, min log 5 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 5 dikurang logaritma 5. Kemudian kita cari pH-nya. Pencarian pH dapat dilakukan dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 5 dikurang logaritma 5. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka kita mengurangkan di semua bilangannya. Jadi 14 dikurang 5 dan 14 dikurang min logaritma 5. 14 dikurang 5 sama dengan 9. 14 dikurang min logaritma 5 akan menjadi 14 ditambah logaritma 5 menjadi 9 ditambah logaritma 5. Sekian, terima kasih.